warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kelompok 2 kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Keila dan ini rekan saya Alif. Kami di sini bersama Bapak Hamim Muhrodi selaku narasumber dan ini teman saya Sherly dan saya Vera. Kami di sini akan melakukan podcast yang bertema toleransi. Simak dengan baik ya. Baiklah teman-teman, akan kita mulai diskusi kali ini bersama narasumber Bapak Hamim. Kami ada beberapa pertanyaan tentang toleransi nih Pak, langsung aja ya. Yang pertama, menurut Bapak apa sih arti toleransi? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus tentang makna toleransi. Kalau kita lihat makna toleransi itu artinya kesanggupan atau kesadaran seseorang tentang adanya perbedaan di antara kita. Jadi Allah menciptakan manusia itu kan memang sejak awal memang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang suku Jawa, suku luar Jawa. Di Indonesia atau konteks kita di sekolah juga ada banyak perbedaan. Nah, oleh karena itu orang toleransi itu artinya menghargai perbedaan yang ada sehingga bisa menciptakan kehidupan yang harmonis. Mungkin gitu. Oke, terima kasih Pak. Lalu gimana nih Sir tanggapannya? Oh, jadi intinya toleransi adalah menyadari perbedaan ya Pak? Ya, begitu. Jadi orang yang bersikap toleran artinya menyadari bahwasanya di antara kita itu tidak bisa semuanya harus sama. Harus menyadari adanya perbedaan. Gitu. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan kedua nih Pak, apakah penting toleransi bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Simo? Toleransi itu sebagai sikap positif sangat penting, Mas. Kalau kita hendak menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, kondusif, kita harus punya sikap itu. Tanpa adanya sikap toleransi, maka nanti yang akan muncul adalah sikap ego, mau menang sendiri dan menganggap orang lain itu harus sama dengan kita. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi dengan adanya toleransi itu yang bisa menjadi perekat di antara kita semua. Itu Mas Alif. Nah, toleransi tersebut gitu. Berikutnya. Oke, lanjut yang ketiga ya Pak. Kira-kira menurut Bapak apa saja dampak pada murid SMP Negeri 1 Simo jika melakukan toleransi Pak? Ya, istilah yang tepat mungkin adalah manfaat. Jadi manfaat bila kita memiliki sikap toleransi itu apa saja. Nah, yang pertama adalah terwujudnya suasana belajar dan lingkungan yang saling menghargai. Jadi kalau kita saling menghargai itu nanti bisa mewujudkan kenyamanan kita dalam belajar. Jadi kita akan memiliki kehidupan yang saling menghargai. Kemudian yang kedua adalah saling melengkapi. Kalau ada siswa kita yang memiliki kemampuan di bidang matematika misalnya, yang lainnya punya kemampuan di bidang bahasa misalnya, orang toleransi itu nanti saling melengkapi. Jadi tidak hidup dalam suasana yang egois atau mau menang sendiri. Gitu. Oke Pak, lalu gimana nih Sir tanggapannya? Monggo, tentang manfaat toleransi tadi bisa mungkin ditambahkan. Kalau tidak mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya Mas. Nanti bisa kita tambahkan. Kebanyakan orang berpikir bahwa lalu pertanyaan keempat nih Pak, kebanyakan orang berpikir bahwa toleransi itu cuma untuk agama. Apakah Bapak setuju dengan pola pikir tersebut? Coba berikan alasannya Pak. Baik Mas, yang namanya materi pembeda di antara kita itu bukan hanya agama, Seperti tadi saya sampaikan, bisa kita berbeda dari strata sosial, suku, bahasa dan lainnya, termasuk agama. Nah, namanya toleransi itu memang lebih sering dipakai dalam hal beragama. Kita misalnya saling menghargai di antara pemeluk agama, itu memang betul. Nah, persoalannya bukan hanya masalah agama yang menjadi pembeda di antara kita. Hobi, latar belakang keluarga, kesukaan, atau kebiasaan juga menjadi bahan pembeda. Itu juga menjadi dasar kita untuk bersikap
toleransi. Jadi sekali lagi toleransi itu tajinya memang paling sering dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama yang berbeda, tetapi pada dasarnya bisa diterapkan di jenjang atau level perbedaan yang lain selain agama. Misalnya tadi suku, bahasa, atau kebiasaan, strata sosial atau pendidikan. Gitu. Jadi bukan hanya melulu masalah agama saja. Yang kelima nih Pak, SMP Negeri 1 Sima kan mempunyai siswa-siswi yang terdiri atas agama dan suku yang berbeda. Kira-kira apa sih manfaat dari toleransi yang dilakukan di lingkungan sekolah? Manfaat yang bisa kita ambil dari sikap toleransi ya. Kalau tadi disampaikan misalnya berdasarkan perbedaan agama. Nah, manfaatnya bisa kita rasakan. Misalnya di setiap pagi kita pembiasaan, itu kan yang muslim melakukan pembiasaan dengan membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran di kelas masing-masing dipandu oleh bapak ibu guru yang di kantor. Nah, kemudian yang non muslim melakukan pendalaman Alkitab di ruang apel misalnya sampai waktu selesai, kemudian masuk ke pelajaran jam pertama. Ini adalah wujud manfaat kita bertoleransi. Jadi kita tidak bisa memaksakan yang beragama non Islam misalnya ikut ngaji Quran di kelas misalnya, itu kan nggak boleh. Termasuk adalah pada saat kita mengadakan peringatan Hari Besar Islam. Masih ingat kemarin itu Maulid Nabi, ada pula Isra Mi'raj. Itu ada perang di antara teman kita yang non muslim. Mungkin mereka berperan walau sedikit, misalnya dalam hal menyiapkan senam. Mungkin mereka berperan walau sedikit, misalnya dalam hal menyiapkan senam misalnya, atau membantu menyiapkan tikar atau apa misalnya. Itu termasuk bagian dari toleransi kita di sekolah ini. Begitu, Mas. Oke, gimana Sir tanggapannya? Oke, monggo. Lalu gimana nih Pak? Pertanyaan ke-6, dari banyaknya manfaat toleransi, banyak nih Pak yang berpendapat kalau toleransi menciptakan kenyamanan dalam hidup. Gimana nih Pak? Kira-kira pendapat dari Bapak tentang pendapat tersebut? Sangat betul ya, sangat betul. Apalagi bila kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat, Anda mungkin sudah bergaul dengan banyak orang dengan perbedaan yang macam-macam. Beda agama lah, beda status sosial lah, beda apalagi pekerjaan lah dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa diterapkan sikap toleransi itu, maka masyarakat itu bisa merasakan kehidupan yang aman, nyaman. Misalnya apa? Kehidupan atau kegiatan gotong royong. Anda punya tetangga yang sedang punya hajatan, ya toh? Punya hajatan, di situ tidak membedakan agama apa saja atau jabatan apa saja, tapi mereka bisa bekerja bersama membantu saudara yang punya hajat itu dalam menyukseskan kehidupan mereka. Ini adalah bentuk manfaat dari adanya toleransi. Di sekolah juga demikian ya. Gitu. Monggo. Kalau gimana ini, Per? Kalau menurut Bapak, di dalam toleransi ini apakah murid-murid bisa melakukannya dengan baik? Saya melihat sudah cukup baik untuk toleransinya. Hanya kadang-kadang muncul sedikit atau kadang-kadang perbedaan yang ada sehingga menimbulkan perselisihan, itu hal yang wajar. Yang penting semangat persatuan dan kebersamaan ini jangan sampai luntur dengan adanya berbagai macam perbedaan tadi. Jadi begitu. Oke, lanjut nih ya Pak. Dari tadi kita sudah membahas tentang toleransi nih Pak. Kira-kira jika toleransi itu tidak ada, maka apa saja sih Pak dampak bagi kita semua? Dampak jika tidak ada toleransi, gitu ya. Nah, itu akan sangat mengganggu kehidupan kita, karena orang atau teman-teman yang terlibat dalam komunitas kita nanti akan masing-masing merasa diri paling hebat atau paling penting tanpa melihat peran orang lain. Ini dampak dari toleransi, sehingga kenyamanan atau kerukunan itu akan sulit terwujud kalau tidak mau menerapkan toleransi, atau istilah lainnya adalah tenggang rasa. Memiliki toleransi nanti akan
merasa hidup serba tidak nyaman dan kurang tentram. Itu dampaknya kalau tidak toleransi. Nah, enggak Mas Ali. Selanjutnya langsung Mas Ali mungkin. Nah, Dari masih ada lagi. dampak tersebut apa saja sih Pak? Kira-kira menjadi faktor kurangnya sikap toleransi. Faktor yang menyebabkan kita bersikap kurang toleransi, di antaranya adalah faktor kita beragama. Nah, punya agama itu adalah sesuatu yang penting sebagai modal keimanan kita kepada Tuhan masing-masing ya. Setiap agama meyakini bahasanya agama kita lah yang paling benar. Nah, keyakinan ini harus kita tancapkan betul di hati sanubari kita masing-masing. Tetapi kemudian kalau keluar itu artinya ketika bergaul dengan orang lain, keyakinan yang dalam hati itu tadi jangan sampai dipaksakan kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi sumber persoalan gitu loh. Itu yang pertama, masalah agama itu bisa menjadi faktor yang menghambat adanya toleransi. Kemudian yang kedua, orang yang bisa tidak bersikap toleran, bersikap kurang toleran, itu selain agama bisa jadi disebabkan karena faktor kesukuan. Ya syukur kalau kita di SMP 1 Simo ini semuanya Jawa, itu nggak begitu kelihatan ya, rata-rata semuanya Jawa, nggak kelihatan. Tapi bandingkan bila sekolah kita di perbatasan atau di Trans, itu ada orang Jawa, ada orang Sumatera. Nah itu kalau tidak memiliki sikap toleran dari perbedaan suku tadi juga akan rawan perpecahan. Nah berikutnya adalah selain agama, suku juga adalah faktor status atau strata sosial. Ya antara kaya, kurang kaya, atau sebelum kaya. Nah itu kalau tidak hati-hati bisa menjadi gap atau pembeda, jurang pemisah antara siswa yang ada di sini. Itu hal-hal yang menyebabkan kita mungkin kurang toleransi. Monggo, bisa dilanjut? Bisa. Menurut Bapak, apa sih manfaat toleransi beragama? Manfaat toleransi beragama. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita hidup di Indonesia, khususnya di lingkup sekolah kita saja, itu kan tadi sudah kita bicarakan ada beberapa siswa yang beda agama ya kan? Nah itu manfaatnya adalah apa tadi? Kita bisa menciptakan situasi lingkungan belajar yang aman, nyaman, atau tentram. Nah gitu loh. Jadi manfaatnya kalau kita saling menghargai di antara perbedaan agama yang ada, maka kita bisa saling agama yang ada, maka kita bisa saling menghargai. Ya di antaranya misalnya kita sedang yang Islam misalnya sedang melaksanakan sholat Jumat misalnya, yang tidak sholat Jumat ya menghargai. Kemudian ketika orang lain itu beribadah sesuai agama di hari lain misalnya, kita sebagai orang Islam juga menghargai. Jadi penghargaan ini yang menjadi pengokoh kehidupan kita. Itu manfaatnya seperti itu, Mbak. Berikutnya mungkin masih ada lagi. Ternyata banyak ya Pak faktor-faktornya. Okay. Kira-kira sekolah sudah melakukan apa saja Pak untuk mengatasi kurangnya sikap toleransi di sekolah nih? Sekolah selama ini sudah berusaha menjembatani atau mengurangi faktor pembeda yang ada. Misalnya begini, pembagian kelas. Kelas yang ada itu kan tidak dibedakan berdasarkan agama. Nah, kita berusaha juga mengumpulkan siswa itu dalam situasi yang mendukung toleransi. Misalnya satu kelas ya ada muslim, ada non muslim gitu. Kemudian ada siswa perempuan, siswa laki-laki. Itu juga usaha sekolah untuk menciptakan lingkungan yang toleran. Jadi tidak membeda-bedakan antara siswa itu berdasarkan agama, jenis kelamin atau status sosialnya. Jadi usaha sekolah saya kira sudah cukup baik untuk menciptakan situasi yang toleran. Gitu. Jadi banyak ya Pak untuk mengatasi kurangnya toleransi di sekolah. Kira-kira apa sih Pak hikmah dari sikap toleransi? Hikmah atau manfaat sikap toleransi. Kayak gini menjadi dikatakan Mas Alif pertanyaan pamungkas atau terakhir gitu ya. Jadi
kalau sikap toleran itu adalah termasuk akhlak yang baik, maka manfaatnya apa? Tadi sudah saya singgung banyak hal. Di antara manfaat toleran adalah kita bisa memanusiakan manusia, artinya menghargai manusia. Bahwasanya sesama manusia itu adalah sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan, itu perlu kita posisikan sebagaimana mestinya. Tidak boleh kita itu bersikap egois, mau menang sendiri, mau merasa hebat sendiri, itu tidak boleh. Nah, ketika kesadaran adanya perbedaan ini sudah kita miliki, maka kita menjadi orang yang bijaksana, tidak mudah melihat perbedaan itu sebagai sumber perpecahan, tapi justru menjadi energi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itu manfaat dari sikap toleransi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan mengenai toleransi. Begitu, Mbak, Mas. Terima kasih, Pak. Oke. Demikian. Demikian podcast hari ini. Terima kasih telah menonton dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.